Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bipora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedang, sedangkan pelaku pembunuh yang adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Mulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan satu SD dan satu SMA. Oke baik rekan, untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana?
Oke, oke, yang informasi yang saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu unit perlindungan perempuan dan anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Jam berapa itu informasinya Pak? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, pertolongan pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak?
Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, enggak bisa saya tengok itu Sempat bertikai Pak sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak satu dan nggak tahu itu katanya yang Berapa dari- Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, dia seperti anak sama mama itu udah nggak ada jarak lah orang sudah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan grab, anaknya kan naik grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, perempuan. Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya. Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana? Sembunyi-sembunyi Pak? Semalam aja. Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, aku nggak banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya. Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi kasus sama dibawa bapaknya, ke polseknya. dan bapaknya dan inilah ya, anaknya. Jadi tadi Pak, pertemuan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter, Kira masih ada nah gitu supaya ya Pak. bisa dapat tertolong, dirinya rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Ya Allah. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono,
Berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi
sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya
Pak Kep ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya, karena yang dia apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batinnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nah, lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah itu udah banyak kan, darah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, ya seperti anak sama mama itu udah nggak ada jarak lah orang sudah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, dia nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis kayak bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, awak pun nggak banyak nanya tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi harus sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya tadi ini lah ya, sama Jadi Pak, pertemuan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit,
sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,
Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Kolombia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelepon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi yang saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
akan menjadi anak. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu, udah diperiksa orang itu apanya. Kanan yang dia apa itu Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak wakilnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ dan jumpai keluarga yang dari lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasinya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya Berapa Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu juga banyak. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, ya seperti anak sama mama itu udah nggak ada jarak lah orang sudah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, awak pun nggak banyak nanya tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya.
lagi diotopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi proses sama dibawa bapaknya. ke polsek ya. Dan bapaknya dampingi lah ya, namanya. Tadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu supaya ya. bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini,
pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi yang saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Kep, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini. Udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu, udah diperiksa orang itu apanya. Kanan yang dia apa itu Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal kan. Udah dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. tempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam. Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu, yang belum entah A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, ke kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, dia seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang sudah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. iya, kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu, dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, aku nggak banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi diotopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi polsek sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya. Sama Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari sektor antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anaknya itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Kolombia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP.
Setelah tiba di TKP, korban pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian, polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi yang saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Kep, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Kanan yang pihak apa itu Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya. Pertolongan pertama rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batiknya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nah, lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang paling muda itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuman sekitar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa, cuman karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah juga banyak kan, darah besar itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, ya seperti anak sama mama itu nggak ada jarak lah orang tidak. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya sih. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. selain itu jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak-banyak nanya dari. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi sama bapak. dibawa ke polseknya. Bapaknya dan inilah ya. Namanya. Jadi tadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya. supaya bisa dapat tertolong jadinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian, polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang bermaksud saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
dia akan menjadi anak. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak wakilnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Udah lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ nanti. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu Sempat bertikai Pak sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang gimana? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah itu banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, satu kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan grab, anaknya kan naik grab sekolah, diantarkan apanya itu identitasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis kayak bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya, Berarti motifnya karena dimarahin si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahin gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, awak pun nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi kasus sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Bapaknya dampingi lah ya. Namanya. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak. bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
waktu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini. Udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu, udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah kayaknya. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasinya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa, semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu dan nggak tahu itu katanya Berapa Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah juga banyak kan, darah berdarah itu udah banyak. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis kayak bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ya, kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Atau semalam aja. Semalam. Semalam itu paginya lah kejadian itu. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, awak pun nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi diperiksa sama dibawa bapaknya, ke polseknya. dan bapaknya dampingi lah ya, namanya interogasi kan. Jadi Pak
pertolongan pertama Kolombia dulu waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak? bisa dapat tertolong jadinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD.
Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian, polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
waktu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu, udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, pertolongan pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal kan. Ya udah dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ nanti. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuma di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar kapan itu tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya Berapa Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, satu kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang sudah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia nggak ada, tidak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis ada bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, aku nggak
banyak-banyak nanya dari kami. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi diotopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi kasus sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya, sama interogasi. Tadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong dulunya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari sektor antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh yang adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.
Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelepon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anaknya itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Jam berapa itu informasinya Pak? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu Nafis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah dari pihak batiknya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan, lama kemudian. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Kolombia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP.
Setelah tiba di TKP, korban pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian, polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini Jam berapa itu informasinya Pak? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya.
Karena yang pihak apa itu Nafis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batinnya itu suruh saya pak teleponkan polsek pak. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Udah lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Saya jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi ketika saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Cuman karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah itu banyak kan, darah berdarah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, ya seperti anak sama mama itu udah nggak ada jarak lah orang sudah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, manggilkan grab, anaknya kan naik grab sekolah, diantarkan apanya itu iritasinya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. Iya, kakaknya. Itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lagi kejadian. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi sama dibawa bapaknya, ke polseknya. dan bapaknya dampingi lah ya, sama Jadi Pak, pertemuan pertama Kolombia dulu waktu itu ke Bayangkara. maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter, Kira masih ada nah gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong, jadinya rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Ya Allah.
Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang
sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelepon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anaknya itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu, Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Udah dari pihak batiknya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Udah lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ nanti. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuma di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendiri ya tadi kan, berarti kan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuma sekitar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah juga banyak kan, darah besar itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang pesawat semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya sih. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu, dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahin gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, awak pun nggak banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi suspek sama bapak. dibawa ke polseknya. Nah, bapaknya dampingi lah ya, sama ada interogasi kan. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya. supaya bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian, polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Kep, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, pertolongan pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Saya jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang saya tengok itu cuma di lengan aja. Rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan. Kan udah dikirim tadi itu apanya. Berapa Pak kalau Kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuma sekitar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu nggak tahu itu katanya yang Berapa Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah besar itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu? Iya, kamar orang besar semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, udah nggak ada jarak lah orang sudah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ya kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu, dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Aku nggak banyak-banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi proses sama dibawa bapaknya. ke polseknya? Bapaknya dampingi lah ya. Hmm. Sama
Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu, itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata
masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
informasinya Pak? Kejadian. Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat sih. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu Pak? Dari warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal kan. Ya udah, jadi dari pihak batinnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Udah lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah apa itu. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan dia udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih sampai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasinya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu nggak tahu itu katanya yang Berapa Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu juga banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, dia seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang sudah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis ada bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ayah kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak-banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi susah sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Bapaknya dampingi lah ya. Ada proses. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak. bisa dapat tertolong. Jadinya rupanya dari rumah sakit pun dicek. Oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa seperti ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batiknya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari sektor antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Kolombia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP.
Setelah tiba di TKP, korban pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian, polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
korosi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu, Pak? Dari warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Nafis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah dari pihak batiknya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nah, lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ nanti. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa, Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuma di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya, Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuma sekitar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Ya, darah juga banyak kan, darah besar itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang juga. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya sih. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. Iya, kakaknya. Kakaknya itu aja. Dari apanya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Awak pun nggak banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi diotopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya. Sama berobat.
Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu supaya ya. bisa dapat tertolong dulunya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Ya Allah. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari sektor antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD.
menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk korban selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang bermaksud saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Dari warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu Napis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batinnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Udah lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, kan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuma sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa, semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu dan nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah besar itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, satu kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama, itu udah nggak ada jarak lah orang sudah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu identitasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahin gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, aku nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi harus sama dibawa bapaknya, ke polseknya. bapaknya dampingi lah ya, sama interogasi kan. Jadi Pak
pertolongan pertama Kolombia dulu, baru itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD.
Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Dari warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu Ngapis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya. Orang pertama rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nah, lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah kan. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ nanti. Dan jumpai keluarga yang dari lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa, semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah itu banyak kan, darah berdarah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada.
Perempuan, Pak, perempuan. Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis ada bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ya, kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lagi kejadian. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Awak pun nggak banyak-banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi proses sama dibawa bapaknya. ke polseknya? Dan bapaknya dampingi lah ya, namanya. Interogasi kan. Jadi Pak, tonggolan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong dulunya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan?
Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dan TikTok antara anak dan ibu adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rego, Kecamatan Liat Tunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faiza Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faiza Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Tunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya bermahari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam, dan tidak introvert ya, bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara.
Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Dari warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal kan. Ya udah, jadi dari pihak hakimnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. tempat Bapak dampingi itu tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari apa lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuma di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah,
Yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya Berapa Pak yang Bapak dapat info yang lah? saya tahu itu cuma satu aja yang di lengan itu aja yang saya lihat ya yang lihat saya mata sendiri satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu tetap kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? akrabnya orang itu, dia seperti anak sama mama gitu kan, nggak ada jarak lah orang sudah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, antar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, dia apa dia nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, perempuan. Anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ya kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu. Bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak-banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi diotopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi harus sama dibawa bapaknya. ke polseknya? Dan bapaknya dampingi lah, ya, namanya. Interogasi kan. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah.
Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelepon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke baik rekan, untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana?
Oke, oke, yang informasi yang saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Kanan yang pihak apa itu, suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, pertolongan pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan, lama kemudian
Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dan TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke baik rekan, untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana?
Oke, yang informasi yang saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Dari warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batinnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang paling muda itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya yang paling kecil. Berapa tusukan Pak?
Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa, dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau dari, kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, enggak bisa saya tengok itu Sempat bertikai Pak sama. sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? Nggak ada. Cuman sekedar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu kata yang Berapa dari, Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, dia seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, ambilkan grab, anaknya kan naik grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari Bapak? bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis ada bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Selain juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. si kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadian itu. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, awak pun nggak banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi harus sama dibawa bapaknya, ke polseknya. dan bapaknya dampingi lah ya, sama Jadi tadi Pak, pertemuan pertama Kolombia dulu waktu itu ke Bayangkara. maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter, Kira masih ada nah gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong, dulunya rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono,
Berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi
sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Ia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang bermaksud saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya. Baik. Jawabannya, rekan. Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Udah jadi dari pihak
Bakimnya itu suruh saya, Pak, teleponkan polsek, Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Udah lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi itu tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuma di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendiri ya tadi kan, berarti kan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? Nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak yang Bapak dapat info Yang lah? saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah juga banyak kan, darah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, ke kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya sih. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Awak pun nggak banyak-banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi selesai sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya, namanya. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong ibunya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar.
Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh Dr. Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al
bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, korban pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alhami, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya bermahari sama korban, jadi anaknya itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
kejadian? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu, Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang saya tengok itu cuma di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya, Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi begitu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah besar itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang juga. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ya kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu, dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, aku nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi diotopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi polsek sama bapak. dibawa ke polseknya. Bapaknya dampingi lah ya. Namanya. Tadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, baru itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak? bisa dapat tertolong ininya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Ya Allah. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Ia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat sih. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nah, lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah kan. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan dia udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu nggak tahu itu katanya yang Berapa dari- Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Ya, darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu tetap kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu saya semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, dia seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang sudah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, perempuan. Anaknya dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya. Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ayah kakaknya. Itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, aku nggak banyak nanya tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya. Iya, lagi di otopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi suspek sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya. Namanya. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak. bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri
Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian, polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk korban selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang bermaksud saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batinnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, enggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu dan nggak tahu itu katanya yang Berapa dari- Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, satu kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang sudah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan grab, anaknya kan naik grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis kayak bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. mulai diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya, Jadi motifnya karena dimarahin si kakaknya. ya, kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak nanya dari kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi sama dibawa bapaknya. ke polseknya.
bapaknya dampingi lah ya. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu untuk ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata
masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
juga. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang dia apa itu Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah kan. tempat Bapak dampingi itu tadi Pak ke dalam. Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ nanti. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim dari itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, kan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20. Yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah itu udah banyak kan, darah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan grab, anaknya kan naik grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan? Perempuan, anaknya
dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Dari apanya itu bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Aku nggak banyak-banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi diotopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi harus sama dibawa bapaknya. ke polseknya? Dan bapaknya dampingi lah ya. Namanya. Jadi tadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong dulunya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan?
Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari sektor antara anak dan ibu adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rego, Kecamatan Liat Tunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faiza Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh yang adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faiza Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam, dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara.
Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi, Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini. Udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang dia apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, pertolongan pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batiknya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Nggak lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sini dan jumpai keluarga yang dari lah korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang saya tengok itu cuma di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu ada yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuma sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah,
Yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya Berapa Pak yang Bapak dapat info yang lah? saya tahu itu cuma satu aja yang di lengan itu aja yang saya lihat ya yang lihat saya mata sendiri satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Ya, darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, ya seperti anak sama mama itu nggak ada jarak lah orang tidak apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semar kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Itulah yang juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya. Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari zamannya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahin gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Memang nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Awak pun nggak banyak-banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya. Iya, lagi di otopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi proses sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya. Sama interogasi. Tadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu supaya ya. bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah.
Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya dari sektor antara anak dan ibu adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke baik rekan, untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana?
Oke, yang informasi yang saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang dia apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal kan. Udah dari pihak rakimnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. tempat Bapak dampingi itu tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Saya jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak?
Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan dia udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu Sempat bertikai Pak sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekedar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak satu nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Ya, darah juga banyak kan, darah berdarah itu juga banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, ke kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu, ya seperti anak sama mama itu juga nggak ada jarak lah orang sudah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain itu juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. ayah kakaknya. Itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi sama dibawa bapaknya. ke polseknya? Bapaknya dampingi lah ya, sama Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter, Kira masih ada nah gitu supaya ya? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya 42 tahun tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono,
Berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Allah. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari sektor antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter. Ucap Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi
sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alhami, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya dimarahi sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang bermaksud saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu unit perlindungan perempuan dan anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa Pak? Jadi warga itu tadi
yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan, lama kemudian. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari, dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Kolombia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh,
pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang-orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Apa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batinnya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ nanti. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, berarti kan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu kata yang Berapa dari, Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah itu udah banyak kan, darah berdarah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, udah nggak ada jarak lah orang itu udah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, manggilkan grab, anaknya kan naik grab sekolah, diantarkan apanya itu tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak-banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi diotopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya, namanya. Jadi Pak, pertemuan pertama Kolombia dulu waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak. bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Pajak kali pun ya. Tahu nih. Pajak kali pun ya. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban, selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Pajak kali pun ya. Tahu nih. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Arin yang benar adanya terjadi cekcok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL
ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame." Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya, namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal, lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anaknya itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak suka introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandungnya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri dia masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Lalu saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu, Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak batiknya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan apa itu olah TKP kan. Udah lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi itu tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga-keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Anaknya, Korbannya? Yang paling korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, kan udah dikirim tadi itu apanya, berapa Pak kalau kronologinya. dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekitar katanya tadi begitu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Cuman karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia. Di lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20 yang belum tak A1 kan nggak tahu itu katanya Berapa Pak? Yang Bapak dapat info yang lah. saya tahu itu cuma satu aja yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah juga banyak kan, darah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu ke kamar di bawah itu. Iya, ke kamar orang itu saya semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang juga apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia, nggak ada. Perempuan Pak? Perempuan, anaknya dua-dua perempuan. SMP Pak. SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya yang sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasinya Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semar kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya kan kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Selain diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi tuh. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahin kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahin gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, aku nggak banyak nanya dari tadi. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi kasus sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya, sama Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu supaya ya. bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Ngajak kali pun ya. Tahu. Ngajak kali pun ya. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2. Sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ngajak kali pun ya. Tahu. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora. Ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu